Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah bismillahirrahmanirrahim. Atas kesempatan tahun sebelum kita masuk pada acara inti, yaitu kajian agama, marilah kita buka kajian agama ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan maupun arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Binadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati ketua jamaah yang mencintai kami banggakan. Insyaallah kita semua dalam lindungan dan berkait oleh Allah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, hidayah, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pembinaan bagi kita semua. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah curah rahmat dan syafaatnya sampai kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insya Allah juga kita yang berada di tempat ini mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan orang melakukan kriminal atau kejahatan. Tuntutan itu tuntutan ekonomi. Betul itu Pak. Tuntutan ekonomi itu adalah salah satu yang memicu terjadinya kriminal dilakukan oleh orang. Dan dia tidak akan pandang orang itu kaya. Orang itu ada uang. Ya, tidak pandang orang itu tidak ada uang. Jadi jangan bilang orang ada uang tidak memiliki tekanan ekonomi. Semua kita ini memiliki tekanan ekonomi sehingga melakukan kriminal. Artinya kalau iman kita tidak bisa membentengi itu, tapi kalau iman kita bisa membentengi itu, bisa. Karena satu orang dengan yang itu berbeda, didorong oleh aspek kecenderungan tadi. Ya, kecenderungan. Saya tidak katakan kecenderungan melakukan angka kriminalitas, tetapi ada juga angka kriminalisasi. Contohnya, saya kasih contoh Pak. Datang kemarin mau ikut kajian, dia pinjam, habis pinjam dia pulang di blok. Itu kriminalisasi terhadap program namanya. Ya. Sudah kriminalisasi terhadap program, kriminalisasi terhadap diri sendiri, tambah dosa. Ya, tambah dosa. Bukan mengejar kebaikannya, tetapi keburukan. Nah, orang-orang seperti ini, mari kita ajar. Tidak usah, kita ajar, mari sama-sama. Ya, itulah tadi penyampaian dari Bapak Kasih Binadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa jadi motivasi diri kita semua. Selanjutnya kita masuk pada acara inti untuk membersihkan waktu. Kita berikan kepada Bapak Ustadz yang memberikan materi kajian. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Pak Kasdim, Faisal, keluarga besar
Masjid At-Taubah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam kita beribadah kepada Allah itu ada dua hal di dalam tasawuf. Ada yang pertama disebut dengan ibadah. Ibadah itu penghambaan kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah. Dalilnya waqtasimu bihablillah, dan berpeganglah kalian kepada tali agama Allah. Tali agama Allah itu syariat, puasa, sholat, zakat, sedekah, dan lain-lain. Kita berpegang pada syariat. Nah, itu disebut ibadah kalau kita menjalankan syariat. Kemudian ada yang disebut dengan ubudiyah. Ubudiyah itu lebih dalam lagi dari sekedar ibadah. Kalau ibadah dalilnya waqtasimu bihablillah, berpeganglah kalian pada tali-tali Allah. Kalau ubudiyah ini dalilnya adalah waqtasim billah huwa maulakum, dan berpeganglah kalian pada Allah, ialah penolong kalian. Jika pada tingkat yang pertama kita berpegang pada tali Allah, maka tingkat yang kedua kita berpegang hanya pada Allah. Itu bedanya. Jadi beribadah tidak cukup sekedar ibadah menjalankan syariat, tapi harus ada ubudiyah, yaitu penghambaan, merasa rendah diri yang hina di hadapan Allah. Kita merasa fakir, merasa lemah pada Allah. Kalau yang pertama kita berpegang pada syariat, pada dalil, pada tali-tali ibadah, yang kedua kita berpegang hanya pada Allah. Kalau yang pertama kita mengerjakannya dengan ilmu, dengan dalil, sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan pendapat para ulama. Nah, yang kedua kita berpegang dengan cahaya. Itu yang kedua. Saat kita mampu melaksanakan ubudiyah, orang menjalankan ubudiyah itu dia berjalan pada dua hal, yaitu pada fana dan baqa. Untuk dia dapat menjalankan ubudiyah, artinya fana yaitu dia habis pada zat Allah, hilang dirinya. Jika dalam ibadahnya dia bisa menghilangkan dirinya, tidak terasa lagi wujudnya, dia tidak memandang dirinya, ini yang disebut dengan fana di dalam ibadah. Kemudian dia baqa, dia kekal dengan pertolongan Allah, dia bersama Allah. Untuk dapat baqa, merasa ditolong Allah dalam ibadah, dia harus fana, menghilangkan dirinya, menghabiskan wujudnya kepada Allah di dalam dia berzikir atau di dalam dia sholat. Nah, kalau fana dan baqa ini ada dalam ibadah, maka ibadah seperti ini mengantarkan naiknya maqam kita di hadapan Allah. Artinya dekatnya posisi kita dengan Allah disebabkan oleh maqam fana dan baqa. Kalau kita tidak ada fana dan baqa di dalam ibadah, maka kita beribadah dengan ibadah, itu sudah baik. Tapi dalam tasawuf itu adalah sebuah kesalahan. Artinya sholatnya sah, sholatnya berpahala, sholatnya diterima. Tapi kalau dalam sholat yang beradab, dalam sholat ma'rifat, ini adalah sebuah kesalahan. Sholatnya orang tasawuf, dia sholat bersama Allah setelah dia fana dan baqa. Ada yang sholat dengan ibadahnya, ada sembahyang dia hafal-hafal ini Quran,
Dia ada pikir ini dia punya bacaan. Dia ada pikir ini dia punya gerakan. Ini sudah sah, ini sudah baik. Tapi masih kesalahan di dalam tasawuf. Jadi disebut dia beribadah dengan ibadah. Tapi di dalam tasawuf yang benar adalah dia beribadah dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah. Dia fakir, dia hina, dia hanya dibantu Allah, dia hanya ditolong Allah, diberi anugerah Allah, karunia Allah bisa sholat. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.